Hi guys, hello everyone. Right now I'm back on the frame and welcome back with me Abdul Khalik on my YouTube channel. Halo semuanya, apa kabar? Gua harap kalian baik-baik aja. Sok seru. Banyak gerak-gerak gini kan. Ya gitulah ya, YouTubers, bukan YouTubers ya. Kita harus buat channel ini jadi enjoy gitu kan. Jadi yang nonton juga enak. Udah dulu ngebacanya cukup. Jadi kali ini gue mau sharing, lebih tepatnya cerita aja pengalaman gue, kisah gue setelah gue lulus dari kuliah dengan gelar fresh graduate ya. Sampai gue alhamdulillah sekarang udah dinyatain lulus untuk kerja, alhamdulillah. Oke, kita mulai dari sini kisahnya. Jadi gue lulus itu tanggal 15 Desember 2021. Nah, dan waktu video ini dibuat itu tanggal 15 Maret 2022. Artinya 3 bulan gue isi waktu gue untuk mencari kerja sampai gue dapat status hire. Di hire apa hiring? Ya pokoknya sampai gue dapat status lulus untuk kerja gitu ya. Apa aja yang gue lakuin setelah gue lulus? Pikiran gue setelah gue lulus semuanya udah selesai. Beban gue masalah skripsi, tugas akhir yang dulu gua pusing-pusing harus ngadepin dosen, ngechat dosen tapi nggak dibales gitu kan. Udah janjian sama dosen, nggak taunya dosennya nggak ada, hujan-hujan gitu. Kalau mau diceritain semua banyak ya. Udah tenang gitu ya. Tapi ternyata nggak sampai sana guys. Setelah masalah itu selesai, muncul masalah baru. Apa? Ya setelah lulus gua bakalan coba untuk masuk ke tahapan berikutnya, level berikutnya, yaitu kerja, dunia kerja. Ya, gua selama waktu 3 bulan tadi berusaha untuk tetap menjaga produktivitas gue. Dengan apa? Ya gue tetap biasanya karena gue hobi lari, pagi-pagi gue lari tapi nggak tiap hari itu. Seminggu mungkin 3 kali, 4 kali, ya tergantung mood gue. Kemudian gue isi waktu gue dengan tetap mereview, mengulas kembali mata kuliah yang gue anggap sebagai core ataupun inti dari jurusan yang gue ambil. Ya gue kasih tahu aja, gue kuliah di teknik pertambangan gitu. Jadi gue baca buku lagi. Ini bukunya nih. Gue baca buku lagi. Kemudian gue juga isi waktu gue dengan belajar software. Karena untuk perencanaan kita biasanya menggunakan software. Jadi gue belajar dari video tutorial. Gue buka Word di sebelahnya. Gue sambil nonton, sambil ngetik gitu. Jadi gue buat jadi kayak modul singkat. Karena kan gue nggak ada tutor yang jelas gitu. Sebenarnya ini soft skill. Tapi paling nggak teman-teman udah harus tahu ya. Dengan menggunakan software gitu, udah nggak asing lagi. Ya, di sini gue sebut aja lah ya, Mindscape gitu. Oke. Selain itu, gue juga isi waktu gue dengan magang. Jadi gue magang sebagai social media and digital marketing. Kok nggak sama bang dengan jurusannya? Nggak. Jadi perusahaannya juga masih bergerak di tambang gitu ya. Platformnya itu bergerak di bagian edukasi. Ada event-event pelatihan dan segala macam. Gue buatin flyer karena kebetulan gue punya pengalaman gitu, karena gue pernah jadi kepala departemen media dan informasi. Ya biasalah buat flyer, ngedit video sewaktu gue organisasi di kuliah. Oke, gue magang sekalian di waktu-waktu tertentu. Biasanya secara berkala gue ngecek, bukan secara berkala, gue sendiri cari hampir tiap hari gitu. Scroll di LinkedIn, gue lihat di akun-akun Instagram lowongan kerja. Ya, banyak lah, teman-teman bisa riset lah mulai dari sekarang. Akun-akun Instagram gimana yang nyediain informasi lowongan kerja, websitenya apa gitu kan. Gue ketemu oleh salah satu perusahaan mining contractor yang buka lowongan dengan fresh graduate development program. Ikutlah gue, mantep kan fresh graduate. Dulu gue nggak tahu tuh apa FGDP, itu apa MDP, apa manajemen trainee, manajemen development program gitu ya. Ternyata memang worth gitu ya, karena sebagai lulusan baru kita sama tahu, karena mungkin kita di lapangan itu dikit pengalaman ya, minim experience, paling sebulan 2 bulan lah paling lama di lapangan ambil data. Ya kita minim experience, tapi teman-teman kalau dari fresh graduate ini, teman-teman bakal di develop lagi untuk jadi future leader, bagian manajerial untuk manajemen development program. Jadi bakalan di develop, bakalan diajarin ya dari hulu ke hilir industrinya, dan juga nanti ketika ujung tetap balik ke departemen ataupun posisi yang teman-teman ambil untuk ngelamar kerjaan gitu ya. Jadi selain bekerja, teman-teman juga punya kesempatan untuk menambah experience, menambah wawasan, menambah ilmu. Itu tuh.
Karena posisi gue tadi, gue ngerasa, gue belum cukup nih, ya. Masih ngerasa belum cukup, jadi gue tetap belajar. Ada kesempatan ini, udah berstatus bekerja, tetapi juga belajar gitu kan. Gue bersyukur banget gue keterima. Oke, gue lihat ada alamat websitenya, gue ketikkan di Chrome, akhirnya gue buka ya gue ceritanya kayak gitu aja. Tiap tahapan gue kasih detail yang nggak perlu, padahal gue apply lah di sana. Gue pilih posisi apa sih yang FGDP yang sesuai dengan pendidikan gue. Oke, gue enter. Ya, nge-apply-nya gimana? Ya, yang perlu dilakukan untuk apply itu biasanya CV. Teman-teman harus punya CV, kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu biasanya common-nya, mostly hampir seluruhnya gini template-nya, berisikan informasi identitas diri kita gitu ya. Mulai dari latar belakang pendidikan gitu ya, berapa lama studi kita. Mungkin teman-teman mau cantumin TA-nya di mana, tugas akhirnya di mana, skripsinya bahas apa, ya boleh lah. Kerja praktik di mana, pengalaman kerja, pengalaman organisasi. Nah, ini teman-teman harus mencoba untuk berorganisasi gitu ya. Jangan sampai kuliah aja. Karena ternyata penting banget teman-teman untuk masuk ke industri kerja, karena nanti kita itu bakalan dilihat mungkin ya dari pengalaman organisasi. Kan organisasi ini kan sekelompok orang-orang punya visi yang sama. Nah, perusahaan itu bentuk lain organisasi gitu. Nanti teman-teman harus bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan departemen lain. Jadi komunikasi udah melatih kita dengan lingkungan seperti itu ya, kondisi yang seperti itu. Oke, prestasi ya, mungkin teman-teman ada pengalaman ikut lomba atau juara. Terlebih yang bakal jadi poin plus menurut gue adalah ketika teman-teman ikut lomba yang relevan dengan jurusan ataupun bidang yang teman-teman ambil di kuliah gitu. Ini teman-teman jadi yang masih maba atau masih kuliah, ya silakan manfaatin dengan baik gitu ya. Belajar nggak harus dari pengalaman pribadi, tapi juga bisa dari pengalaman orang lain ya. Ini pengalaman gue, jadi gue ngerasa gue belum optimal di bagian prestasi waktu gue kuliah, tapi gue banyak prestasi justru waktu SMA gitu, karena gue cenderung agak kurang aktif ya untuk ikut kompetisi waktu kuliah, tapi gue ikut organisasi banyak gitu kan. Nah, jadi setelah teman-teman siapin CV, teman-teman apply gitu ya. Tahapan yang pertama seleksi adalah online assessment. Jadi seleksi by online, hampir ya semua tes sekarang untuk kerja itu dilakuin online. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya enak, kita nggak perlu ke tempat gitu, buang-buang biaya, kita berangkat sampai ke sana nanti belum tentu lulus gitu kan. Padahal udah effort ngeluarin biaya lebih. Nah, online assessment teman-teman, CV dari peserta yang melamar kerja untuk posisi yang sama dengan kita itu banyak. Mungkin ada ribuan, tetapi yang diterima cuma puluhan. Nah, kalau teman-teman lakuin apa yang gua saranin tadi, insya Allah teman-teman bakal di highlight gitu, di notice. Buatlah CV yang rapi gitu, yang memuat informasi teman-teman gitu ya. Jadi HR ketika ngelihat CV teman-teman, kok yang ini menarik gitu ya, bercahaya, ya udah di highlight ya. Oke lah, ini masukin gitu. Teman-teman lulus online assessment. Gua lulus online assessment, lanjut ke tahap berikutnya. Dari sana udah tereduksi tuh peserta yang ikut dari proses seleksi online dengan screening CV gitu ya. Lanjut ke proses berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah psikotes. Psikotes ini untuk pengalaman gua di perusahaan ini bukan yang pertama kali gitu ya. Gua psikotes udah beberapa kali. Waktu itu yang paling lengkap psikotes yang pernah gue ikutin adalah waktu tes paskibraka. Jadi gue udah siap bener buku satu untuk psikotes, buku cara menjawab psikotes gitu. Gue baca gitu ya, sampai di dalamnya itu ada, kalau di paskibraka itu ada beneran diminta buat ngegambar orang, ngegambar rumah. Kalau ngegambar rumah jangan dari atas, dari bawah, dari pondasinya. Ketika nanti waktunya nggak selesai, kita dilihat, oh ternyata secara psikologi kita membangun sesuatu itu mulai dari bawah, mulai dari yang paling basic, yang terdasar, nggak lompat-lompat sampai atapnya dulu gitu kan. Yang gua nggak tahu sebenarnya, kalau gua tuh pikirannya ya gambar aja gitu kan,
biasa tuh yang paling enak kan segitiga, set kotak gitu kan. Mungkin tergantung kebiasaan, nggak tahu sih niat dalam hati, tapi ya namanya ilmu ya, mungkin ada benernya gitu kan karena udah dilakuin riset. Tes psikotes apa aja? Tes psikotes itu ada tes gambar, jadi ngelihat ya psikologi kita itu gimana, logical thinking kita gimana gitu ya. Ada urutan gambar dengan pola-pola warna tertentu gitu ya, ada yang bergaris-garis, ada yang enggak gitu. Nanti setelah gambar ketiga, di gambar keempat munculnya apa gitu. Ada pilihan A, B, C, D, E gitu. Teman-teman pilih gitu. Nah itu tadi ya, latihan dulu. Sekarang enak udah bisa searching untuk latihan, mungkin ada soal-soal dan pembahasan gitu. Ada juga YouTube yang ngasih penjelasan gitu. Ini gimana cara jawabnya, itu secara gua nyiasatinya. Dan juga ada deret ya, deret matematika. Itu nggak terlalu ya, matematikanya nggak sampai teman-teman harus ngitung sin kostan gitu ya, sampai apa turunan diferensial integral, nggak gitu, sampai matriks 6x6 yang butuh waktu pengerjaan 1 jam gitu, enggak. Untuk satu soal gua rasa 6x6 nggak cukup 1 jam. Entah, gua aja lupa tuh. Oke teman-teman, dinyatain lulus psikotes. Tahap berikutnya adalah tahap tes FGD, Focus Group Discussion. Mungkin urutannya berbeda ya untuk tiap perusahaan, atau mungkin bentuknya berbeda, tapi gua sharing ini pengalaman gua. FGD kemarin kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Di dalam kelompok ini terdiri dari beberapa peserta, 12-13 kalau nggak salah. Kita dikasih masalah teknis gitu. Di sini si HR bilang, teman-teman nanti dikasih waktu ya 1 jam untuk mempersiapkan menjawab masalah yang kami sajikan gitu ya, secara kelompok. Jadi yang kami lakuin pertama, nentuin ketua, siapa yang mau jadi notulen gitu. Siapa yang ngerjain nomor berapa, siapa yang ngerjain nomor berapa. Tapi tetap tukar pikiran dan pendapat sebelum kami presentasiin. Apa ada yang masih kurang, apa ada yang kurang tepat gitu ya. Kami tetap tukar pikiran, kami presentasi. Nah, itu waktunya dari pagi sampai sore. Jadi teman-teman ketika ada kelompok yang presentasi, kita nanya, kita nanggapin. Oh, ternyata kurang tepat gitu. Kita sampein pendapat statement kita. Jadi HR ya berbicara kalau teman-teman harus aktif gitu. Aktifnya gimana? Biar radar HR itu notice gitu dengan teman-teman. Oh, ternyata nih bocah bisa menyampaikan pendapatnya secara baik gitu ya. Tetap harus berbobot, tapi bukan sekedar cuap-cuap nggak jelas. Jadi dari sana HR menilai gitu ya. Oke, FGD selesai. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu interview. Nah ini nih penting ya teman-teman. Biasanya kalau kita dihadapkan dengan suatu hal yang di mindset kita, di top mind kita itu penting, biasanya kita gugup, grogi nggak sih? Iya sih. Misalnya nih, gue udah lama nih kenal si doi, gue mau ngelamar, gugup nggak sih? Gugup kan? Meskipun biasa di hari-hari lain teman-teman biasa aja tuh ya. Sekedar bahan bercanda aja ya, jangan dianggap serius. Gua belum mau ngelamar siapa-siapa. Jadi balik ke tadi interview ini ada 2 ya, interview HR dan interview user. Interview HR dia nanya ke kita, kayak mostly common lah ya, nanyanya perkenalan diri gitu ya. Silakan teman-teman kenalkan diri, namanya siapa, asalnya dari mana, umurnya berapa, alumni dari apa, jurusannya apa. Mungkin pengen ngebahas IPK juga bisa, IPK berapa, tugas akhirnya di mana, kerja praktik di mana, pengalamannya apa. Pokoknya teman-teman berusaha untuk nyampein yang linear, yang sama dengan CV teman-teman buat. Jangan tiba-tiba di CV teman-teman buat namanya ini Umar, tiba-tiba namanya waktu perkenalan Alex gitu, nggak nyambung kan. Ya gitulah. Nanti HR nanya ya silakan jawab dengan natural aja gitu ya. Gua jawab senatural mungkin. Apa-apa yang gua lakuin tadi setelah gua lulus gua ceritain gitu. Kemudian interview user. Nah interview user ini biasanya user, karena
User adalah orang yang berkaitan dengan departemen apa tempat kita kerja nanti gitu ya. Departemen apa yang kita ikutin posisi kerja nanti. Belibet banget sih. Jadi dia bakalan nanya lebih ke arah masalah teknis gitu ya. Ngelihat sejauh mana pemahaman kita di bidang pekerjaan tersebut gitu. Jadi teman-teman, itu tadi ya, kegunaan belajar dan mereview materi yang dianggap core itu penting ya. Biasakan mungkin cari informasi dengan alumni gitu. Bang, ini gimana gitu ya. Ya gitulah yang gue lakuin. Oke, interview dinyatain lulus. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini mungkin beda tahapannya ya. Kalau di kami waktu tes kemarin, pengalaman gue kemarin itu langsung offering letter teman-teman. Offering letter, penawaran kerja. Di sana di offering letter udah ditulis semua informasi mengenai benefit ya, posisi kerjanya apa aja yang kita dapatkan, fasilitasnya, mes gitu, perawatan, BPJS, jaminan-jaminan yang lain, tunjangan, point of hire-nya di mana, gitulah. Pokoknya intinya nanti kita ditawarin. Kalau teman-teman setuju dengan penawaran tersebut, teman-teman langsung tekan aja di bawah dengan tanda tangan gitu ya. Teman-teman baca dengan baik-baik ya. Jangan sampai teman-teman rugi itu atau salah gitu ya. Ketika teman-teman salah tapi teman-teman udah excited duluan itu, nggak taunya nanti tiba-tiba di tengah jalan ada yang nggak setuju. Nah, ini jadi problem nih. Oke, offering letter, penjelasan salary, tunjangan, macem-macem udah kita tanda tanganin. Ke tahap yang terakhir nih, tapi urgent menurut gua. Memang seringkali kita anggap simple atau sepele, tapi ujung-ujungnya ini yang nentuin juga gitu. Karena tahapan berikutnya adalah MCU, medical check up. MCU sangat penting teman-teman. Kenapa? Siapa sih perusahaan mana sih yang mau ngerjain karyawan yang sakit gitu kan. Artinya ya dia dikasih posisi untuk kerja tetapi dia nggak produktif gitu, nggak ngasilin apa-apa, kita dikasih feedback berupa salary, berupa benefit yang lain, tapi perusahaan juga tentunya ngarepin sesuatu dari kita gitu kan, sebagai karyawan, sebagai employer gitu. Tapi kalau kita sakit, ya gimana kita mau kerja gitu kan. Nah, setelah tahap proses seleksi yang panjang 4 tahap tadi, teman-teman kan nunggu tuh hasilnya. Selagi nunggu, teman-teman juga terus terang gua dakdikduk itu, lulus apa enggak ya gitu kan. Muncul satu notifikasi dari email, lulus, alhamdulillah. Nunggu lagi, lulus, alhamdulillah. Sampai ke MCU, kita dinyatakan fit atau unfit gitu. Nah, ini penting. Jadi teman-teman ketika menghadapin proses seleksi MCU, teman-teman harus hold dulu ya, tahan dulu. Misal teman-teman punya riwayat penyakit apa-apa yang bakalan beresiko ketika teman-teman mengkonsumsi suatu makanan, jangan dimakan dulu gitu, jangan dimakan dulu. Misal ada alergi ya, maksudnya ini untuk meminimalisir nanti teman-teman nggak bakal kedetek, minimalisir kemungkinan terburuk teman-teman dinyatakan unfit gitu ya. Jadi lari, gue lakuin tadi ya, hobi gue lari gitu. Biar apa? Biar lari kan adalah olahraga kardio gitu kan. Jadi detak jantung, tekanan darah bakal normal gitu. Jangan makan yang santan dulu, jangan begadang, jangan kebanyakan ngopi, yang merokok berhenti merokok gitu kan. Nah, ini bakalan fatal ketika kita dinyatakan unfit. Kita udah lewatin proses yang panjang dan di ujung setelah kita tahu salary apa, benefit apa, bayang nggak tuh sedih dan sakitnya itu. Ternyata kita dinyatakan unfit, udah ngelewatin proses tadi, udah ngasih effort yang banyak meskipun online gitu kan. Tapi teman-teman waktu, tenaga, pikiran mungkin banyak banget yang diinvestasiin untuk lulus gitu. Jadi teman-teman berusaha lah dari sekarang, bukan cuma untuk tes ya, berusaha untuk mengatur pola hidup yang baik gitu ya. Jangan sampai mudah stres gitu. Kadang kan aneh juga orang-orang budayanya sekarang biasa ya, mendalikan suatu hal dengan istilah-istilah gitu ya, self love gitu. Tapi self love gimana sih? Apakah self love
benar nggak mencintai diri lu sendiri dengan makan sembarangan gitu, kalorinya berlebih, nggak sehat, berminyak. Menurut gua cuman pelampiasan sejenak aja itu ya. Jadi proporsional teman-teman, yang paling penting itu ideal. Nah teman-teman lulus MCU, barulah teman-teman dinyatakan lolos sebagai karyawan baru. Nah gua udah ngalamin proses itu, udah ngelewatin 5 tahapan itu, dan sekarang gua masih nunggu tuh, masih ada berkas-berkas yang gua mau siapin. Ya doain aja semuanya, semoga kita bisa tetap saling berkomunikasi meskipun secara daring gini. Gua buat video, kalian bisa sampein komentar dan pendapat kalian. Apabila yang gua sampein tadi, oh kurang tepat bang, ini ada yang salah, atau ada yang ingin nanya gitu, kalian ketik aja di kolom komentar di bawah gitu ya. Oke, itu aja pengalaman gua setelah gua jadi fresh graduate sampai mendapatkan status hire gitu ya. Oke, thank you sebelumnya udah ngeklik video ini. Gua ingatin kembali, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, dan juga share sama teman-teman keluarga kalian. Jika kalian nilai video ini, oh ternyata cukup bermanfaat, ya silakan share supaya gua juga, video gua rame yang nonton nih, gua upload lagi tuh dan sharing lagi sama kalian. Oke, I think enough, and I see you guys on my another next video. See you and stay positive.